pagi ini saya berada di salah satu rumah rekan saya yang juga mengerjakan kerjaan kerajinan. Ini akan kita lihat ya, dari sisa-sisa limbah kayu. Kita lihat di kesempatan konten saya pagi ini di tempat sahabat saya Mas Ipul Awer yang juga mengerjakan kerajinan ya. Ini dari limbah kayu ya, yang sudah tidak terpakai, atau ini dari tunggak atau dari akar-akar ya, sisa pohon yang sudah ditebang atau yang hanyut di sungai. Oke, simak terus, ikuti terus saya di Bintang Broadcast Media. Saya sudah berada di rumah Bang Ipul Awer. Seperti yang saya katakan, kita lihat ya di sini apa yang sudah dikerjakan Bang Ipul ini dengan kerajinan tonggak pohon. Nah, ini tonggak pohon. Ini rata-rata sisa dari limbah pohon yang sudah tidak terpakai, dan rata-rata karena dekat dengan sungai ya, salah satu kali Sungai Jali di desa sini, itu Bang Ipul biasanya mengambil mencari bahan-bahan itu dari sungai yang mungkin setelah banjir ya. Setelah banjir itu biasanya banyak yang pada hanyut karena di atasnya adalah daerah pegunungan. Ini kita lihat nih. Ini koleksi dari Bang Ipul Awer ya, limbah akar yang sudah dikerjakan, sudah jadi. Nah, ini kita lihat ke belakang, ini limbah-limbahnya ini bekas kayu yang hanyut di sungai ini dikumpulkan, dan sebagian ada yang memang sengaja menggali dari akar-akar yang sudah tidak dipakai lagi. Ini kerajinannya. Ini limbah-limbahnya, limbah Bang Ipul yang dikumpulkan dari sisa-sisa dari kali sungai yang hanyut ya. Bahannya dari ini bahan dari diambil dari sungai ini. Biasanya kan sungai itu di samping ini, mungkin kurang lebih 100 meter 50 meter dari barat rumah ini, itu kan sungai besar, Sungai Jali. Nah, itu kalau banjir selalu membawa material, terutama kayu-kayu dari daerah pegunungan atas hulu sungai sana. Ini hasil dari limbah kayu yang sudah dihasilkan oleh Bang Ipul. Nah, ini kebetulan ketemu dengan bapaknya Bang Ipul ini, Pak Sabar ini yang mengerjakan. Pak Sabar terkenal juga tukang kayu. Jadi ini juga selain pekerjaan tambahan ya, tambahan penghasilan dari pekerjaan kayu itu Pak Sabar ini, sugeng enjang Pak Sabar ini. Ini kita lihat ini lagi mengerjakan contohnya ya, para pemirsa, limbah kayu yang sudah disulap ini, disulap oleh Pak Sabar dan Bang Ipul Awer ini wah, luar biasa ya, butuh ketekunan, butuh seni juga ini ternyata banyak sekali. Nah, ini di rumah, oh itu di rumah juga ada, boleh kita masuk Pak? Nah, ini tuh limbah-limbahnya, kita lihat di ruangannya Bang Ipul. Tuh. Wah, gelap ya, Kak, gelap. Kita kasih. Nah, ini produk-produk yang sudah dihasilkan ini ya, sengaja ini masuk. Ini produk-produknya dari limbah kayu, luar biasa nih para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada ya. Ini sekaligus jadi infotainment dan juga info kreativitas bagi Anda yang ingin membutuhkan ya, produk-produk yang ada di desa kita, di Desa Melaran, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Ini bersama Pak Sabar ya, orang tua dari Mas Ipul Awer. Ini bentuk kerajinan dari kerajinan yang dibuat oleh masyarakat setempat Desa Melaran. Ini menggunakan bahan-bahan yang natural ya Pak Sabar, natural dari alam sekitar
Ini kalau ini ya memang ada sebagian yang diambil dari lokasi sekitar, ada juga yang kalau bahan seperti ini beli ya. Nah ini beli, beli mentahan. Jadi memang, nah karena memang alat potongnya belum punya. Jadi kalau kita lihat kegiatan masyarakat Desa Melaran, terutama ini Dusun Melaran Pesantren Kidul ini ternyata memiliki potensi yang besar yang bisa dijadikan sumber daya ekonomi kreatif. Ini Pak Sabar dan putranya itu Mas Kibul Owen. Ini kita lihat produknya tadi sudah ada beberapa produk. Ya, ini produknya. Ini bahan mentahnya ya. Ini bahan mentah ya. Mentah. Nah, ini kita lihat. Ini dari sini ya. Dari sini. Ini bahan mentah. Ini yang sudah hasil produknya, ini kita lihat. Nah, ini. Nah, ininya produknya ya. Ini natural bener-bener. Nah, natural. Kemudian ini Mas Kibul. Nah, ini pengrajin. Ini tradisional karena menggunakan alat yang masih sederhana. Manual. Ini manual. Peralatannya manual ya Mas Kibul ya. Manual. Jadi dari bahan-bahan limbah. Nah, ini bahan-bahan limbah. Akar jati. Ini akar jati. Ini diperoleh dari ini ya. Ini ngeduk apa memang? Ini beli. Oh ini beli. Ada sebagian bahan yang beli dari masyarakat atau mungkin relasi rekan. Nah ada yang menggali sendiri dari bekas tebangan kayu. Nah, ini produknya para pemirsa. Nah ini siap. Ini siap ya. Kayu jati. Ini kayu jati. Ini jati galih ya. Galihnya ini udah lama ya berarti ini ya. Jadi tua ini. Tua kalau dilihat teksturnya, kemudian motifnya juga ini naturalis. Jadi seni naturalis ini para pemirsa ini. Nah, oke. Di luar ada produknya. Di luar. Ini kita langsung dengan pengrajin ya. Bahan. Nah, ini bahan-bahan. Ini bahan. Ini sudah jadi. Nah, ini. Nah, ini bahan. Ini bahan bakunya ini. Nah, ini sudah jadi ini. Ini ada yang sudah siap diberi papan atasnya ya. Untuk mejanya, ini kasih mejanya. Dan ini. Ini naturalis. Ini dari akar-akar nih. Kita lihat di samping juga ada itu. Oke, sini naturalisnya. Ini Pak Sabar ini pengrajin lokal ya. Jadi kerajinan ya kalau kita lihat dari kondisi desa, jadi bahan-bahan ya yang tidak mungkin diperhatikan atau yang tidak berguna bisa diolah menjadi produk yang berguna. Ini patut mendapat perhatian karena ini masuk dalam ekonomi kreatif ya yang dikerjakan oleh penduduk Desa Melaran ini Kabupaten Purworejo, Kecamatan Gebang ini. Oke. Baiklah, ini di samping rumah kita lihat bahan-bahan yang sedang disiapkan untuk diproses produksi kreatif ya. Ini dengan peralatan sederhana yang dilakukan oleh Pak Sabar dan Bang Kibul Owen. Ini. Oh ya, sedikit tambahan, selain mengerjakan kerajinan ya akar-akar pohon di sela-sela kesibukan, ternyata Mas Kibul Owen ya itu juga seorang tukang cukur kerja hariannya ya. Nah, ini bahan-bahan pokoknya, bahan-bahan mentahnya ini yang setengah jadi. Kemudian ini bahan-bahan mentah.
Dan ini bahan-bahan mentah yang didapat dari lingkungan sekitar karena dekat sungai. Ini yang hanyut terbawa sungai, ini terlihat dari kondisi bahan bakunya atau kayunya. Ini sudah banyak mengalami pelapukan seperti ini yang ada sekarang. Ini akibat rendaman air. Nah, dari keterangan Mas Kipul Owen ini pengrajin kerajinan kayu ya, kayu ini dari limbah dan dari beberapa campuran ya. Ini sudah mulai ada yang pesan ya, sudah berapa yang ini yang Kalau terjual? yang Iya, pesan 2 yang udah kejual itu 4. 4. Nah ini karena memang baru memulai, tadinya secara market Pemula lah. Nah masih pemula. Nah, tapi ini saya lihat produknya sudah memiliki nilai kualitas yang kalau standar industri ya, pabrikan itu sudah masuk karena halus ya kan, sudah halus. Dan kalau melihat motifnya itu kan natural, jadi naturalis itu memang dari alam, kita hanya memoles sedikit karena kreativitas kita itu kan Mas Kipul ya. Nah, jadi sudah mulai ada order untuk pemesanan dan pembuatan ya, ordernya itu. Oke, ini salah satu bukti bahwa apa yang menjadi kreativitas penduduk sekitar di sini itu dari mereka berinovasi dengan produk-produk bahan baku yang ada di sekitar itu sudah memiliki nilai ekonomis yang bisa meningkatkan pendapatan mereka atau membantu sebagai tambahan lah pendapatan mereka selain kegiatan sehari-hari itu. Nah, ini kalau kita dukung dengan peralatan yang lebih, kemudian permodalan, tentu akan bisa memproduksi lebih banyak ya Mas Kipul ya. Lebih cepat ya prosesnya, karena memang order juga sesuai dengan peralatan dan kondisi. Tentu untuk pemenuhan target order itu juga menyesuaikan kondisinya, tidak bisa diburu ya Mas Kipul ya. Masih terbatas. Nah ini dengan bapaknya Pak Sabar ini juga, beliau juga menjadi pengrajin juga ya. Ini memang belum banyak sekali, tetapi ini satu sumber potensi yang patut kita dukung, kreativitas mereka yang memiliki nilai tambah. Ini kalau sampai nanti bisa produksi banyak kan, mau tidak mau juga butuh tenaga ya kan Mas Kipul ya, butuh tenaga tambahan karena bahan bakunya banyak masih ya. Dan itu untuk proses pencarian bahan baku, penyediaan bahan baku tentu memiliki itu membutuhkan tenaga juga tambahan. Dan ini juga potensi untuk sumber daya manusianya juga butuh kan. Berarti kan bisa boleh dikatakan kalau ini nanti berjalan dengan baik dengan dukungan fasilitas dan peralatan, bisa jadi ini bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitarnya, karena ini desa. Ini desa, jadi pemirsa ya, berada di desa yang terpencil, boleh dikatakan mungkin jauh dari keramaian, tapi di sini sumber potensinya masih besar. Dan perlu diketahui, Bang Kipul ini sebenarnya pekerjaan hariannya adalah tukang cukur yang mangkal di kios kabupaten ya, di kabupaten kota. Jadi kerajinan ini dikerjakan sebelum dia berangkat atau malam setelah dia pulang dari kerja. Ini kita lihat pelanggannya sampai datang ke rumah karena memang belum berangkat bekerja ya Mas Kipul ya. Jadi kadang-kadang Bang Kipul menerima pelanggan langsung di rumah. Nah ini salah satu profil kreatif kita ya. Di kesempatan kali ini Bang Kipul Owen selaku tukang cukur yang keseharian sebagai tukang cukur, ternyata di sela-sela itu Bang Kipul juga melakukan usaha kreatif ya, yaitu membuat kerajinan dari akar-akar pohon yang sudah tidak terpakai dibuat menjadi meja. Oke, semangat selalu Bang Kipul Owen, mudah-mudahan sukses dan berkembang usahanya selain dari pekerjaan yang utamanya yaitu sebagai tukang cukur. Ini bekerja sama dengan Pak Sabar bapaknya ya. Oke, sukses selalu Mas Kipul. Kita ketemu di lain kesempatan. Baru saja saya pulang dari tempatnya Bang Kipul Owen ya. Salah satu profil wirausaha, kerajinan, kreativitas ya. Profil kreativitas seorang pekerja yang selain pekerjaan utamanya dia juga melakukan pekerjaan inovatif, kreatif, memanfaatkan limbah kayu dan akar-akar pohon untuk dibuat kerajinan
di samping dia bekerja sebagai seorang tukang cukur. Jadi itu kerajinan tersebut dikerjakan di sela-sela pekerjaannya sebagai tukang cukur sehari-hari yang mangkal di kios kabupaten. Nah, ini basecamp saya ya, tentang broadcast media yang juga sedang melakukan pekerjaan membuat kerajinan. Tempat kita membuat konten dan juga membuat sampel kerajinan dari batok kelapa ini. Jadi kita juga menjalin kinerja dengan profil-profil kreatif lainnya untuk menghiasi konten-konten dari Bintang Broadcast Media Channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di konten BBM ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita saatnya berpisah. Nantikan selalu dan setia selalu untuk menyimak konten-konten dari Bintang Broadcast Media Channel di kesempatan profil-profil wirausaha kreativitas yang lainnya, tentu di saluran Bintang Broadcast Media Channel. Salam Sri Rahayu Nuswantara, salam Seketika Mas Judus.